Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah ziarah wali yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang bersama-sama sedang dalam perjalanan menuju dari salah satu wali songo yang ada di Indonesia. Beliau adalah Sunan Gunung Jati Cirebon. Untuk itu mari kita simak bersama-sama video ini yang mencangkup tentang biografi beliau, perjalanan dakwah, perjalanan dalam mengajarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Hidayatullah yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Ayah Sunan Gunung Jati bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, di mana menurut manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Arya pada tahun 1720, ayah dari Sunan Gunung Jati ini adalah seorang pemimpin wilayah di Mesir dan Palestina. Sedangkan ibu dari Sunan Gunung Jati bernama Nyai Mudaim atau lebih dikenal dengan nama Rara Santang, yaitu putri dari Prabu Siliwangi dan merupakan adik dari Pangeran Walang Sungsang atau yang dikenal yang bergelar Pangeran Cakrabuana atau juga Mbah Kuwu Cirebon. Mengikuti jejak ibu dan uaknya di dalam mencari ilmu, tolabul ilmi, Sunan Gunung Jati sejak muda adalah seseorang yang haus akan ilmu. Beliau menjadi seorang santri dari satu negara ke negara yang lain, nyantri dari guru satu ke guru yang lain, dan nyantri dari satu mursyid ke mursyid yang lain. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati ini adalah seorang guru mursyid thariqah mu'tabarah yang ada di Indonesia. Termasuk guru-guru Sunan Gunung Jati yang terkenal adalah Syekh Najmuddin Al-Kubro, Syekh Muhammad At-Tailah Asyadzili, yaitu seorang mursyid dan juga ahli fiqih, kemudian Syekh Datu Kafi, dan lain sebagainya. Ketika sampai di Indonesia, Sunan Gunung Jati menemui seorang tokoh yang sudah berpengalaman di wilayah Indonesia, yang sudah lebih dulu dakwah di Indonesia, yaitu Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati mendatangi Sunan Ampel dalam rangka meminta petunjuk dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kemudian Sunan Ampel membagi Pulau Jawa menjadi dua bagian, wilayah barat dan wilayah timur, di mana kemudian Sunan Gunung Jati dipilih dan diperintahkan untuk berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah barat. Hari demi hari Sunan Gunung Jati memberikan pengaruh yang sangat besar di Pulau Jawa bagian barat karena beliau sangat piawai, sangat ahli dalam berdakwah, mengajarkan ajaran agama Islam, dan juga memimpin sebuah wilayah. Karena itulah Pangeran Cakrabuana yang sekaligus uaknya dan merupakan penguasa negeri Caruban Larang menyerahkan kekuasaan beliau kepada Sunan Gunung Jati dan berinisiatif untuk memisahkan diri dari kerajaan Pajajaran dan membentuk negeri yang mandiri. Dalam dakwahnya, Sunan Gunung Jati menggunakan beberapa metode dakwah. Yang pertama, metode kultural
atau yang disebut akulturasi budaya. Sunan Gunung Jati menggunakan media seperti wayang, gamelan, sehingga ajaran agama Islam mudah masuk dan meresap di kalangan masyarakat secara umum. Yang kedua adalah metode struktural, di mana Sunan Gunung Jati menggunakan hak kepemimpinannya karena Sunan Gunung Jati merupakan pemimpin di wilayah Caruban Larang, sehingga terfasilitasi untuk semakin memperluas ajaran agama Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Yang ketiga adalah metode kemasyarakatan, di mana Sunan Gunung Jati ini menggunakan pendidikan, pernikahan, sosial, maupun pengobatan, sehingga masyarakat juga mengenal ajaran agama Islam secara mendalam. Dari metode ini, dari ketiga metode ini membuktikan kepada kita bahwa Sunan Gunung Jati ini memperluas atau berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam bukan dengan kekerasan, bukan dengan pertumpahan darah, peperangan, atau bukan dengan paksaan, akan tetapi dengan penuh kedamaian, kelembutan hati, kerendahan hati, dan juga secara kekeluargaan. Dari ketiga metode ini juga keluasan ilmu yang beliau miliki memberikan kesan dan pandangan yang baru kepada kita semua, bahwa para wali itu bukan hanya orang-orang yang kemana-mana bawa tasbih, kemana-mana memakai jubah, kemana-mana memakai sorban, bukan hanya itu. Akan tetapi para wali ini merupakan orang-orang yang selalu berperan aktif di dalam berbagai hal dan di dalam berbagai bidang. Seperti Sunan Gunung Jati ini, selain beliau adalah ahli ibadah, ahli agama, ahli tirakat, beliau juga ternyata adalah seorang yang ahli di dalam perpolitikan kenegaraan. Beliau juga ahli bahasa, beliau juga ahli di dalam ilmu pengobatan, ahli di dalam infrastruktur pendidikan. Maka sebagai seorang santri, kita juga tidak bisa membatasi diri bahwa seorang santri itu tidak harus menjadi ustadz semuanya, tidak harus menjadi kiai semuanya, tidak harus menjadi penceramah semuanya. Seorang santri ini boleh atau harus ada yang menjadi seorang yang ahli perpolitikan negara. Seorang santri harus ada yang menjadi seorang yang ahli di bidang pengobatan, di bidang bahasa, di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Demikian sejarah singkat biografi dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Mudah-mudahan ziarah ini membawa keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat kita semuanya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.